Kita tunggu Pak Miftah dulu ya, Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kelas akan kita lanjutkan kembali. Untuk itu kita awali dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Solikin, waktu sebenarnya kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya, Pak. Kiranya. Oke, kita akan melanjutkan untuk materi yang ketiga dan keempat. Sebenarnya materi yang ketiga ini toolsnya saya sendiri pun tidak punya ya untuk similarity. Tapi mungkin saya bisa memberikan beberapa informasi ya terkait ini. Terutama kan ini ada kebanyakan kawan-kawan yang dari BRIN juga mungkin bisa memanfaatkan akses layanan internal. Coba saya akan menyampaikan untuk materi yang ketiga ini. Nah, eh, materi yang ketiga ini terkait dengan pengecekan plagiasi ya, similarity gitu ya. Em, nah, ini kenapa kok perlu dan penting ya? Karena sudah jelas ya, ini kadang menjadi salah satu syarat untuk eh, diterimanya atau memenuhi syarat masuknya sebuah artikel jurnal di eh, publisher atau di anu, uh, publisher dari jurnal. Nah, masuk ke teorinya dikit ya Bapak Ibu ya. Nah, plagiasi itu apa? Sebenarnya plagiasi itu banyak ya. Ada plagiasi mengambil ide atau mengambil data atau yang paling sering umum biasanya kata-kata ya. Nah, ini tanpa memberikan atribusi atau izin yang sesuai. Nah, kemudian jenis jenis plagiasi itu sendiri em, ada beberapa sesuai dengan tadi ya yang pengertiannya. Ada yang mengambil idenya kayak gitu ya. Mungkin ada ide sih sebenarnya bisa mirip-mirip ya. Namun kan namun tadi ya kan kayak dibuat lebih spesifik biar eh, penjabaran idenya itu tidak sama antara satu orang dengan orang lain walaupun dalam tanda kutip generalnya itu mirip ya. Plagiaris ada juga yang plagiasi diri ya. Ini maksudnya mengambil dari karya diri sendiri yang telah diterbitkan tanpa pengungkapan. Ini sebenarnya juga tidak boleh kalau seumpamanya udah diterbitkan misal di jurnal tertentu karya kita sebaiknya ya dikutip dengan aturan yang jelas ya, dengan cara yang benar ya, seperti dikutip menggunakan model-model citasi yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, yang paling umum yaitu plagiasi kata ya, bentuk kata. Nah, ini yang biasanya umum terjadi ya. Nah, selebihnya ada plagiasi struktur.
Nah, ini mengubah struktur tulisan tetapi tetap mempertahankan gagasan orang lain. Nah, ini tidak boleh juga. Ini kenapa kok harus dilakukan cek plagiasi? Seperti yang saya katakan tadi, ya, meningkatkan peluang publikasi jelas, mematuhi etik ataupun syarat aturan dari jurnal yang dituju, sama menjaga keaslian karya. Ya. Nah, selebihnya ada mencegah pelanggaran hak cipta dan lain sebagainya ya. Tentu kan hasil karya atau kerja keras kita kan tidak ingin, maksudnya diambil dalam tanpa izin atau tanpa aturan yang etik ilmiah yang baik oleh orang lain kan pasti mengecewakan ya. Kalau disitasi kan itu memang benarnya seperti itu ya, proses sitasi. Tapi pun kalau mensitasi sebaiknya di kata-katanya itu diparaphrase atau menggunakan kata-kata sendiri. Yang penting intinya atau maksud argumennya sesuai dengan yang kita citasi. Nah, tools atau alat yang umum digunakan biasanya menggunakan Turnitin. Turnitin ini nanti hasilnya apa? Hasilnya seperti ini ya, nilai similarity index ya. Eh, Semakin kecil nilai similarity index ini, maka eh, pasti kalau di jurnal tertentu ada yang mensyaratkan secara eh, ter apa ya, tersurat ya, langsung menyatakan bahwa similarity index-nya harus di, sebesar segini, tidak boleh dari 20% atau di bawah 15%. Nah, eh, kalau saya sendiri mungkin ngacunya ke, mungkin lebih baik ke di bawah 10% kayak gitu ya, untuk similarity checker ini. Nah, yang di cek similarity kalau saya biasanya keseluruhan eh, tubuh dari tulisan jurnal itu, mulai dari judul sampai ke apa namanya, ke referensi itu tadi, kecuali kalau misalnya ada informasi yang apa, rahasia seperti nama dan afiliasi, bisa dihapus atau dihilangkan untuk pengecekannya ini. Nah, untuk tutorialnya mungkin ada ya di YouTube. Nah, ini terus terang saya juga belum pernah melakukan atau eh, dari saat ini yang saya lakukan biasanya saya mengajukan cek plagiasi di internal layanan internal. Nah, ini cukup mudah dan waktunya mungkin sekitar 1 sampai 2 mingguan, eh, bisa membuka layanan intrabrain seperti biasanya, terus cari yang layanan internal ada di intrabrain, nanti saya contohkan. Nah, di sini silakan pilih sendiri, apa namanya, pilih permintaan layanan diri sendiri, terus kemudian cari jenis layanannya kepustakaan, terus layanan kepustakaan itu ya layanan cek plagiasi. Selain layanan cek plagiasi, ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan untuk penulisan artikel eh, ilmiah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini beberapa borang yang harus diisi terkait judul permintaannya apa dan keterangan permintaan ulasan jika ada apa namanya permintaan yang spesifik. Terus bisa mengupload berkas yang digunakan, hmm, kemudian eh, memberikan nomor kontak atau eh, nomor yang bisa dihubungi. Nah, alat yang satunya lagi kalau nggak salah Grammarly itu juga bisa digunakan untuk cek similarity ya. Nah, ini tapi saya tidak pernah menggunakan ya kalau Grammarly. Kalau Turnitin saya menggunakannya eh, lewat layanan di Elsabrin, di Intrabrin. Nah, ini mungkin nanti bisa dicoba menjadi gambaran. Nah, ini sebelum masuk ke materi yang keempat, coba saya contohkan untuk eh mana ya? Di pause dulu. Nah, di sini di layanan Intra ini kita bisa mengajukan apa namanya cek similarity ya, menggunakan kalau nggak salah Turnitin yang digunakan oleh. Kita cari yang layanan internal yang di sini.
kemudian diklik saja, lalu kecil. Terus dipilih usulan layananku, pilih di sini usulan layananku, kemudian pilih diri sendiri, diisi sama data kita, kemudian, nah ini seperti yang tadi ya, silakan mengajukan contoh permintaannya. Nah ini milih kepustakaan, jenis layanannya. Kemudian layanannya sebenarnya ada banyak ya. Ini ada pemeriksaan tata bahasa dengan Grammarly, visualisasi dengan Tableau, layanan pendampingan RIN, cek plagiasi, konsultasi riset. Ini mungkin bisa dimanfaatkan ya. Yang pernah saya coba cuma cek plagiasi sih yang dari layanan ini. Kemudian pilih yang cek plagiasi. Nah ini bisa diisikan berkas yang ingin dicekkan plagiasi. Misalnya ini aja, nomor kontak, mohon isikan nomor WhatsApp. Ya, silakan diisi sendiri. Kemudian setelah diisi, ini nggak tahu ya, ini file tambahan kayaknya nggak usah diisi ya. Terus kemudian nanti tinggal disimpan dan kirim usulan permintaan. Nah, nanti sesuai dengan nomor kontak yang ada WhatsApp-nya nanti dihubungi oleh pihak yang apa namanya, pihak kepustakaan yang mengerjakan ini. Kalau seumpamanya cek plagiasinya telah dilakukan. Nah, mungkin itu sih untuk simpelnya cek plagiasi. Eh, Materinya sangat singkat sih untuk yang bagian 3 ini. Silakan Bapak Ibu jika ingin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Izin Pak Solikin. Iya Pak Ibnu. Terima kasih materinya. Saya terus terang juga beberapa hari yang lalu juga pernah melihat teman itu emang mengajukan di cek kepustakaan gitu. Tetapi karena saya kan reviewer di beberapa jurnal, itu kan sudah punya akun ke Turnitin gitu ya. Nah, ketika sudah punya akun Turnitin sendiri kan otomatis nggak perlu cek ke situ lagi kan, pasti kan sama itu. Itu Iya, makanya nggak perlu lagi kan ya. iya Pak. Kalau nggak salah sih sama sih ya yang alat yang digunakan ya Sama toolsnya. kan lah ya. Ya, Paling bedanya beberapa persen kan tergantung anunya apa namanya prosesnya kan itu eh, seperti itu sih Pak. Kalau iya, alatnya sama mestinya mirip-mirip lah hasilnya. iya. Baik. Yang berikutnya terkait dengan ini, kadang kan beberapa jurnal itu kan punya tool sendiri gitu untuk mengecek plagiasinya gitu. Nah, kalau kita kan yang familiarnya kan Turnitin sama Grammarly, tapi beberapa jurnal yang lain itu justru agak berbeda gitu. Tapi mereka ada menyediakan layanan tersendiri melalui link-link tersendiri. Nah, ini berarti Brain belum bisa mengakses ke sana atau bagaimana? Atau hanya cukup yang dari yang sudah ada saja bisa dikirimkan sebagai bahan lampiran plagiasinya sekian persen ya gitu. Contohnya di bawah 10% atau bagaimana kayak gitu. Iya, kalau yang saya pahami ya kalau menggunakan Turnitin kan udah yang paling umum ya Pak. Dan Ya, itu kan udah kayak kredibel gitu ya. Walaupun saya nggak ngerti tentang kredibilitasnya itu diukur dengan apa ya. Terus untuk yang lainnya kayak berapa jurnal menyediakan layanan sendiri kayak gitu kan eh, mungkin bisa menjadi alternatif. Tapi kan nggak mungkin kayaknya kalau mengacu ke semua apa publisher jurnal untuk dimintain apa ya istilahnya kayak akses kayak gitu kan kerjasama paling cuma publisher yang gede-gede aja ya Pak yang ada kerjasama dengan brand itu sendiri. Yang saya ketahui sih menurut saya sudah cukup sih menggunakan Turnitin. Mungkin nanti tinggal ditambahkan pernyataan bahwasanya ini sudah menggunakan, tapi Turnitin itu sendiri kalau nggak salah ada yang model akademis dan gimana ya kayak iya, ada student, ada student. guru, ya, Nah betul. itu perlu diperhatikan ya karena kayaknya yang diakui gitu yang eh, berapa akun tertentu ya kayak yang guru kayak gitu ya. Ya, Nah, itu harus di apa menjadi bahan perhatian. Nanti mungkin di cover letternya bisa ditambahkan untuk menjelaskan bahwasanya ini menggunakan alat yang sudah
eh, diakui kan. Terus nanti kan ada apa namanya keterangannya di Turnitin juga. Oke, silakan untuk penanya yang lainnya, mungkin siapa ini ya? Yang muncul ini Pak Ben. Pak Beni, Bu Ariana, Bu Maria, silakan yang duluan saja ya. Ya, Bu Ibu Maria ya. Bu Maria ya mungkin ya. Oke, silakan Bu Maria. Bu Maria. Ya. Oke, terima kasih Pak. Mengenai plagiarisme, ini saya kan pakai Turnitin ya. Tetapi kalau umpama referensi kita banyak, terus apa undang-undang itu akhirnya Turnitinnya juga melihat bahwa kita itu plagiasinya banyak banget gitu. Nah, hal-hal seperti itu saya pikir ini enggak apa tuh. Secara logika ini tidak kalau kita banyak referensi otomatis juga banyak apa yang kita citasi kan. Seperti itu. Otomatis Turnitin itu menilai kita itu memplagiasi padahal kita juga udah pakai bahasa sendiri gitu loh. Jadi sebetulnya dengan AI seperti ini harusnya kita lebih canggih daripada AI gitu. Jangan ngikutin Turnitin aja, saya pikir gitu seperti itu. Karena saya sudah bolak-balik udah saya parafrase, saya nggak copy, saya tulis sendiri gitu. Cara parafrase ternyata keluarnya masih ya turun tapi ya 60 gitu-gitu. Jadi nggak bisa turun banyak gitu, padahal saya udah pakai bahasa sendiri. Saya pikir pakai Turnitin untuk melihat plagiarisme itu kelihatannya kurang canggih juga deh, gitu. Jadi pemikiran saya untuk beberapa redaksi atau apa itu untuk pemakaian Turnitin itu kurang. Saya pikir itu bukan salah satu jalan untuk melihat kita plagiarisme apa enggak. Terima kasih. Oh iya, makasih Bu Maria. Mungkin tanggapan dari Bu Maria seperti itu ya. Bukan pertanyaan ya Bu, tapi saya memang beberapa setuju dengan pendapat Ibu terkait dengan Turnitin ini. Namun perlu diperhatikan ya, memang pasti ada kelemahan untuk setiap alat ya, apalagi buatan dari manusia. Nah itu untuk bukan mengakali ya, istilahnya untuk sesuai dengan prosedur ya. Kalau memang referensinya banyak, seharusnya kalau memang sudah menggunakan bahasa sendiri ya, menurut saya sih pasti terhindar dari yang namanya plagiasi itu sendiri. Kecuali kalau bagian yang namanya reference ya. Di reference kan pasti formatnya paling cuma itu saja ya. Dan kalau memang seumpamanya itu menjadi salah satu sumber dari similarity, mungkin bisa dipotong dari simpulan mungkin ya. Nanti nggak semuanya tulisan dimasukkan dari simpulan sampai ke bagian judul. Nah, nanti cukup dijelaskan saja di bagian cover letter atau di editornya bahwasanya setelah dicek similarity ternyata ada bagian yaitu reference yang jadi unsur utama untuk sumber similarity yang paling banyak, oleh karenanya dihilangkan dari proses pengecekan similarity. Mungkin bisa seperti itu kalau saran saya dari saya. Mungkin selebihnya itu tanggapan dari Bu Maria. Dan kemudian dilanjut. Terima kasih dari Bu Maria. Dengan Pak Beni dulu ya Mas. Ya, oke Pak Beni saja dulu ya. Maaf Ya, Mbak terima Maria. kasih Mas Solihin atas pencerahannya. Terkait dengan plagiarisme, Pak Beni juga punya pengalaman bahwa tahun 2024 ketika manuskrip sudah full manuskrip, kemudian akan mengajukan, memang dari pihak jurnal itu menyatakan bahwa plagiarisme harus di bawah 20%. Kemudian langkah yang saya ambil yaitu saya menggunakan juga software Turnitin. Setelah saya cek, memang saya dapat 15%. Tetapi dikirim lagi, full manuskrip dikirim kepada publishing jurnal, itu ternyata di atas 25% gitu Mas.
Jadi salah satu pertanyaan saya, loh kok saya sudah menggunakan Turnitin 15%, ternyata kembalinya 25%. Itu mungkin satu pertanyaan untuk Mas Solihin. Ketika kita sudah menguji plagiarisme dengan software Turnitin itu 15%, tapi dicek kembali oleh pihak jurnal, reviewer ataupun sekretariat, itu berubah menjadi 25%. Nah, itu signifikannya di mana gitu Mas Solihin? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya Mas, mungkin pengalaman hampir mirip dengan Ibu Maria tadi, Ibu Dr. Maria, bahwa di dalam penulisan, karena saya juga banyak menggunakan kebijakan regulasi dan mungkin law atau undang-undang, sehingga juga cukup banyak beberapa literatur yang saya gunakan itu dengan dasar hukum, regulasi, dan undang-undang, dan bahkan kebijakan dari kementerian terkait. Nah, ketika itu dilakukan plagiarisme, memang tidak bisa terdetek, tetapi tadi bolak-balik tetap aja tinggi gitu, Mas. Nah, mungkin langkah apa ya, Mas Solin? Bagaimana kita bisa mengantisipasi artinya kebijakan atau regulasi yang kita jadikan sebagai referensi atau daftar pustaka. Mungkin itu dua pertanyaan untuk Mas Solihin. Terima kasih. Oh iya, untuk pertanyaan pertama ya Pak. Nah ini mungkin juga agak tricky ya, tadi tergantung dengan alat ya. Mungkin dipastikan dulu ini apakah benar semuanya menggunakan Turnitin antara Bapak dengan editor lah, misalnya editor yang biasanya ngecek. Kemudian kalau memang Bapak sudah memang yakin itu menggunakan Turnitin dan itu yang bukan yang student ya, yang kayak yang fluent itu ya, yang lain, yang guru ya itu bisa disertakan saja siapa yang ada tulisannya kan itu apa namanya Turnitin dari siapanya itu. Terus kemudian bisa disampaikan aja di cover letter seperti ini seperti ini. Nanti tanya ke editornya. Tanggapan editornya seperti apa. Nah, kecuali kalau memang mereka menggunakan alat dan itu udah otomatis kan biasanya disambungkan dengan jurnal. Nah, itu yang agak susah. Nah, itu mending ditanyakan apa by mail aja ke editornya biar untuk mengkonfirmasi apakah mungkin alatnya nggak standar atau nggak sesuai di mereka ataukah kita yang salah. Terus kemudian kalau seumpamanya dengan penelitian yang sebesar itu yang udah Bapak cek apakah masih bisa masuk atau enggak. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua memang susah ya untuk kebijakan di paraphrase ya kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin bisa menghilangkan bagian, tapi kalau menghilangkan bagian itu saya nggak ngerti ya apakah diperbolehkan atau enggak ya kalau di ilmu sosial dan lain sebagainya. Kalau yang di ilmu eksakta, di ilmu IPA mungkin mengganti kalimat masih bisa ya. Yang penting maksud atau logikanya masih masuk. Tapi kan kalau kebijakan diganti frasenya nanti mungkin malah berubah ya maksud dan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Nah ini mungkin kalau memang itu situasinya memang apa namanya kebijakan dan tidak bisa diubah apa namanya redaksinya itu bisa disertakan saja di dalam cover letter atau dalam chat by email dengan editor bahwasanya ada beberapa bagian yang apa ya memang tidak bisa dicarikan paraphrase karena itu adalah sebuah kebijakan. Mohon maaf ya Pak Beni kalau sempatnya jawaban saya kurang apa namanya kurang tepat karena terus terang backgroundnya bukan dari ilmu sosial dan belum pernah atau belum mengalami yang namanya apa namanya untuk memasukkan jurnal di jurnal-jurnal yang seperti jurnal sosial dan apa ya istilahnya mengalami hal seperti yang Pak Beni lakukan itu ya sebelumnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Silakan kalau semuanya Pak Beni ada yang ingin disampaikan lagi. Oke, terima kasih Pak Solihin. Mungkin langkah yang selanjutnya yang mungkin tadi ya, karena maaf saya dari bidang eksakta, kemudian mungkin ada paper di bidang sosial yang mungkin
argumennya juga agak berbeda ya Mas ya. Memang di dalam penulisan kebijakan atau regulasi kita sudah melakukan parafrase, tetapi ya hasil pengecekan dengan Turnitin dari pihak jurnal itu mungkin yang menjadi perhatian kami. Tapi kami sependapat dengan Pak Solihin bahwa di cover letter mungkin itu perlu dimasukkan ya Mas, sehingga ketika nanti cover letter itu dibaca oleh reviewer, mungkin itu sudah memberikan suatu informasi bahwa memang ada paper, ada citasi yang diambil dari kebijakan atau regulasi atau dasar hukum Indonesia. Demikian Mas Solihin, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Silakan untuk Ariana Yunti, Ibu Ariana Yuti, Iya, Arina Mas. Kedengaran ya? Arina. Apa ya? Ya, kedengaran Mbak. Mau nanya tadi kan ada plagiasi ide ya. Itu tuh maksudnya batasannya itu bagaimana ya? Kalau misal kita pernah kerja sama orang dan terinspirasi sama kerjaan dia, cuma sebenarnya itu tuh sebenarnya riset yang udah umum. Terus pas kita ngajuin untuk kegiatan kita sendiri, kita ngeganti juga tempatnya, subjeknya. Maksudnya kita nggak plek-ketiplek, tapi kayak tema besarnya itu terinspirasi sama kerjaan kita dulu gitu. Misalnya kayak pas sekolah. Nah, itu sebenarnya apa sih batasan plagiasi ide gitu? Nah, terus, yang keduanya, mau nanya, jadi untuk mencegah ide kita diplagiasi, sebenarnya boleh nggak sih kita share proposal penelitian kita gitu? Atau gimana gitu cara mencegahnya? Ya, makasih gitu aja, Pak. Terima kasih Bu Ariana. Pertanyaan yang cukup sulit ya, plagiasi ide ya. Kalau bagi saya ya yang penting ada bedanya dikit itu udah berbeda ide ya. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin ada yang menganggapnya juga sama ya kayak gini. Mungkin bisa aja kita dengan framework yang sama ya, dengan framework yang sama dari pekerjaan dulu, eh, kita ingin merubahnya, terutama di subjek sama eh, di outcome kayaknya kayak beberapa ya. Kalau menurut saya sih, kan tadi saya menjelaskan subjek, intervensi sama outcome ya. Nah itu kita variasikan, jangan sampai nanti outcome-nya itu sama persis dengan framework yang dulu kita kerjakan. Nah, misalnya kalau di jurnal mungkin kita membahas, awalnya kita membahas tentang pertumbuhan, ya. Pertumbuhan seseorang atau pertumbuhan apa. Nah, kita membahas tentang volume kayak gitu ya, volume tubuh, dan kan walaupun data dasarnya mirip, kan kita bisa berubah apa namanya outcome-nya. Yang penting ada parameter utama yang sama lah, istilahnya kayak gitu. Nah, kalau menurut saya batasan ide itu kan ini nggak tahu ya menjawab atau enggak. Yang jelas kalau saya sendiri bukan ngakalin ya, caranya yaitu dengan mungkin subjeknya sama ya, subjek dianggap sama, terus kemudian outcome-nya yang kita rubah-rubah sama intervensinya intervensi perlakuannya yang mungkin kita rubah ataupun kita tambahin. Nah, itu mungkin bukan mungkin ya, insya Allah sudah keluar dari yang namanya plagiasi ide. Kalau subjek kan nggak mungkin. Kadang kan kalau penelitiannya itu ya itu saja kan, subjeknya tetap kan. Ya, yang bisa dirubah ya intervensi dan outcome-nya ya, parameter outcome-nya itu harus lebih variasikan atau digantikan fokusnya ke mana kayak gitu ya. Mungkin itu untuk yang pertama ya, Bu Ariana. Terus kemudian untuk yang kedua, sharing terkait proposal. Mungkin kalau eh, kita istilahnya menulis dari proposal ke menulis ke jurnal itu kan kadang persis ya, kayak kadang metodenya persis kayak kayak gitu kan, memang nggak bisa apa ya, diubah lagi kan. Kalau metode kan pasti ya itu saja kan. Mungkin kita bisa sembunyikan di apa namanya, di detail eksperimen kayak gitu. Eksperimen yang kita nggak usah detailkan di proposal. Misalnya kita ngomong aja proposal ini menggunakan eksperimen seperti ini. Tapi kan nyatanya ketika di lapang kan kita bisa menambah eksperimen ataupun kita bisa menambah intervensi
ataupun kita bisa menambah subjek penelitian biar menjadi lebih beragam. Mungkin kalau di proposal kita bisa menampilkan sebagian saja apa namanya teknisnya yang kayak terutama di bagian metode kayak kayak gitu. Eh, Ataupun nanti kalau di metode kalau memang rahasia banget ya mungkin dijelaskan aja bahannya ini terus mengikuti metode siapa kayak gitu mungkin kalau di proposal ya kecuali kalau di jurnal mungkin harus dijelaskan ya tetap kalau sama di jurnal pasti juga ada yang disembunyikan walaupun di metode itu pasti untuk apa ya yang nggak kurang paham ya tapi mungkin untuk biar caranya untuk menggali sendiri lah. Kalau saran saya seperti itu sih kalau membuat proposal. Kalau untuk sharing proposal itu perlu atau tidak ya itu tergantung dari apa namanya teamwork dari Bu Ariana. Apakah mereka bisa menjaga rahasia data? Nah itu kalau nggak bisa ya jangan kita share. Kalau memang bisa dan Ibu percaya dengan teamwork tersebut tidak apa-apa untuk dilakukan sharing kayak gitu ya. Itu menurut hemat saya ya Bu. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu mungkin kita lanjutkan sedikit ya terakhir ya mungkin ya sampai jam 2-an kurang mungkin. Nah ini pemanfaatan AI ini mungkin udah sering banget dibahas atau dilakukan seminarnya di akhir-akhir tahun kemarin sama di awal tahun ini mungkin ya yang banyak apa namanya menjadi kayak trending trend center atau trending kayak gitu ya. Ini pun saya cuma memanfaatkan tools yang sudah jadi saja yang udah ada dan tidak apa ya tidak mengulas dengan tools-tools lain yang lebih expert. Ini mungkin tools-tools yang sering kita temui di internet. Eh, tapi sebelum itu berhati-hati saja kalau untuk penggunaan tools-tools semacam ini, apalagi kalau cuma apa namanya sumbernya tidak jelas itu lebih baik apa menggunakan akun yang tidak ada kaitannya dengan kerjaan kayak akun Gmail yang second atau yang lain sebagainya. Eh, untuk ngecek saja. Terus untuk data pribadi lebih baik disimpan saja, jangan sampai ada yang bocor ke AI ini karena ya itu kan vital ya data pribadi itu. Eh, Terus kemudian saya ingin menyampaikan terkait ini. eh, Lanjut ke sini ya. Ini kan tadi kita udah mencari dengan menggunakan cara yang cukup manual ya menurut saya ya. Kita mendefinisikan apa namanya kayak tadi ya subjek predikat sama objek ya subjek intervensi karena sama outcome ya. Nah, sebenarnya mirip sih kayak yang tadi, tapi mungkin lebih fleksibel dalam penggunaan kata-katanya ya. Nah, tapi sekali lagi ini kan pakai Scopus AI, jadinya kayaknya harus menggunakan bahasa Inggris ya untuk pencariannya. Nah, ini misalnya kayak gini ya, kita mencari tentang tadi ya sama antimikrobial peptida pada ternak broiler yang ingin kita lihat parameternya itu pertumbuhan. Nah, ini saya ingin mencari apa sih temuan terkait ini. Terus nanti tinggal kita masuk saja ke yang Scopus AI ini, yang tadi di sebelah kanan sendiri. Terus silakan dicari. Nah ini ada pembatasan ya. Pembatasan itu pembatasan tahun ya di sini. Ini kan relevant reference since 2003 ya. Berarti kan sejak 2003 apa namanya kayaknya database-nya ini diintegrasikan dengan AI itu sejak 2003. Nah, setahun-tahun sebelumnya itu kayaknya nggak terindeks, nggak bisa dicari padanannya ya. Nah, setelah kita coba ke sini, sama saja kita cari di bagian ini ya, di explore topik. Nah, di sini nanti dia itu bikin ininya sendiri ya, performing keyword, bikin keywordnya sendiri ya, dari si AI-nya itu sendiri. Terus nanti sama saja sebenarnya kayak yang awal tadi ya, dia mencari yang padanannya ya. Kalau kita kan secara manual, kalau ini kan AI yang bekerja ya, antimicrobial peptide. Itu kan ada atau ini ada atau singkatannya AMP kayak gitu. Terus peptide antibiotik. Nah, ini kan mencari-mencari padanannya apa saja. Terus kemudian broiler chicken, broiler. Nah, ini sama saja ya.
ini istilah-istilah ini mirip-mirip ya dalam satu kurungan ini. Nah, kemudian ini nanti munculnya seperti ini ya di Scopus AI itu. Nah, nanti ada hasil ini summary-nya sama temuan-temuan apa yang terkait. Nah, ini misalnya tadi kita kan fokusnya di crowd performance, nanti ada temuan terkait ini. Nanti ada yang membahas tentang ini BW bobot badan sama tambahan bobot badan harian seperti apa. Ini nanti apa ditemukan pada paper ini nomor 1. Nanti bisa dicek apa namanya nomor 1 itu apa punya siapa, terus kemudian sama ya nanti temuan-temuan berikutnya kayak gini ini otomatis apa namanya citasinya ini jadi mungkin bisa menjadi gambaran kita untuk melihat tren atau hasil penelitian tertentu dari bidang yang ingin kita tulis di jurnal itu ya. Nah, ini menjadikan apa namanya menjadi lebih gampang untuk dibaca ya kalau Scopus AI. Nah, ini ada lagi yang dari si Space ya, sama aja ya, mirip dengan yang dari Scopus AI. Si Space ini juga akan menampilkan hasil summary ya. Tapi ini kan, nah ini pasti beda ya apa namanya hasil-hasilnya, apa namanya citasinya yang diberikannya. Nah, ini tergantung apa saya juga kurang tahu ya. Mungkin eh, tetap tergantung dengan apa ya similarity atau kemiripan dengan topik dengan apa namanya hasil-hasil penelitian ini ya. Pastinya seperti itu. Terus kemudian eh nah ini yang kedua ya. Nah, ini yang pertama ini memang alat yang digunakan yang si Space dan Scopus AI ini alat yang digunakan untuk mencari rujukan ataupun literatur berdasarkan eh, apa namanya gagasan atau ide yang kita carikan di mesin pencari kayak gitu ya Pak. Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti kita akan mencari apa namanya membuat ulasan dari apa ya file PDF yang kita download. Nah, kita bisa daripada gampangannya ya mungkin kasarannya ya daripada kita membaca keseluruhan kita bisa apa mencari informasi penting apa sih yang ada di dalam PDF itu. Nah, kita bisa menggunakan alat seperti ini ya. Alat ES dari small PDF ini nanti bisa mencari temuan-temuan apa yang sudah ditemukan dari paper itu. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, ini seperti ini ya. Ini hasil-hasil yang disebutkan ini dia bisa mencari sendiri apa saja yang ada di situ. Nah, ini untuk ulasannya kayak gini. Nah, ini mari kita coba untuk yang pertama ya, kita menggunakan Scopus AI dan C-Space. Kita nyari tentang topik tertentu ya. Mungkin kita samakan dengan yang ini aja. Nah, ini tinggal kita copy atau mungkin kita bisa coba-coba dulu dengan Nah, ini coba mencari di Scopus AI, tinggal diklik Scopus AI yang ini. Oh, silakan Pak Beni lagi. Ya, terima kasih Mas Solihin. Terkait dengan AI, itu kelihatannya sangat menarik ya Mas ya. Wah, satu teknologi baru yang akan dimanfaatkan oleh kita semua dalam rangka penulisan paper. Baik publish di jurnal internasional maupun jurnal nasional. Tetapi ada hal lain, sisi lain yang Pak Beni lihat ya Mas ya. Maaf, flashback, Pak Beni pernah mengikuti salah satu presentasi dari Ibu Wamen dari Saintek, di mana beliau Ibu Profesor menyatakan bahwa AI itu tidak sepenuhnya 100% dapat dipercaya atau dapat trustworthy dalam rangka penulisan paper baik di jurnal internasional tersebut. Mengapa demikian? Karena semua apa yang kita inginkan itu belum tentu oleh AI itu benar dan tepat.
Itu mungkin hal yang pertama ya Mas. Sehingga dampaknya bahwa paper kita yang ditulis dengan menggunakan teknologi AI itu sangat berhati-hati. Kemudian hal yang kedua, menurut beliau bahwa paper yang ditulis di jurnal internasional, karena beliau sendiri punya pengalaman, Wamen Menteri Saintek, itu bahwa sangat berhati-hati gitu ya Mas. Karena teknologi AI itu ya tadi prinsipnya bahwa tidak semua dapat dipercaya, dan itu kan basically by data ya Mas ya. Karena kalau memang misalnya ada salah satu kata yang memang kita inginkan, kemudian ternyata data di dalam AI itu tidak bisa menjawab 100%, ya berarti nothing tulus juga ya Mas. Sehingga menurut apa yang kami dapatkan dari kesimpulan daripada Ibu Wamen Saintek, bahwa memang paper-paper yang ditulis dengan AI itu tidak dapat dipercaya 100%. Kemudian hal yang berikut, flashback juga terkait dengan materi yang disampaikan oleh narasumber yang hari kedua, yaitu Ibu Profesor Puspita, bahwa memang AI itu tidak bisa digunakan sepenuhnya untuk menuliskan narasi untuk paper yang sifatnya publish di jurnal internasional. Menurut Ibu Profesor Puspita bahwa paper itu untuk mencari judul atau mencari perbandingan yang mendukung paper tersebut boleh, tetapi untuk menuliskan pernyataan-pernyataan ataupun narasi di dalam paper dengan menggunakan AI itu juga sangat berhati-hati atau tidak mungkin 100% dipercaya. Jadi ada dua sumber yang saya kemukakan di sini, yaitu pandangan dari Ibu Profesor Wamen Saintek, dan yang kedua adalah Profesor Puspita, materi pada hari kedua workshop yang kita lakukan saat ini. Demikian Pak Solihin, mohon pencerahannya. Terima kasih. Oh iya Pak Beni, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Beni ya. Pertanyaan yang menarik terkait ini, kurang lebihnya saya juga setuju dengan ide-ide tersebut. Namun itu tadi ya yang seperti yang dijelaskan Bu Puspita ya, kita memang kalau menulis ya kita yang menulis sendiri dengan ide dan gagasan yang ada di dalam intelektual kita ya. Sedangkan untuk AI ini hanya untuk mempermudahkan atau alat untuk membantu lah istilahnya. Misal kita mungkin ingin mencari informasi terkait ini kan, tapi ini kan cuma gambaran umum. Nah, itu nanti kita juga bisa membacanya sendiri lebih detail ke jurnal-jurnal terkait. Itu pun kalau di sini ya, itu lagi ya, di sini itu pasti mengindeksnya dengan yang punya relevansi kuat dengan eh, eh, apa gagasan yang kita sampaikan di sini. Itu pun dengan alat ya, pasti ada istilahnya error ataupun kata-kata yang tidak sesuai dengan ini pasti nggak masuk ke sini kan. Padahal ada juga potensi istilahnya padanan kata dari selain dari sini kan. Nah itu memang ya kalau memang kita ingin menjadi apa namanya eh, untuk pembandingan yang benar-benar apa namanya komplit kayak gitu ya, ya mungkin cara yang manual, maksudnya cara yang manual kita baca satu persatu sampai kita menemukan pemahaman tertentu ya itu yang harus kita lakukan. Tapi kan selepas dari itu pasti itu memakan waktu ya. Nah pada itu AI ini hanya bisa sampai membantu saja. Nanti kita lakukan konfirmasi apakah benar di jurnal ini menceritakan terkait hal tersebut. Nah ini mungkin kalau kita membacanya memang bukan bidangnya kayak gitu kan kita juga kesulitan. Nah salah satunya AI ini juga bisa membantu memberikan pemahaman terkait hal-hal yang semacam itu. Nah ini mungkin nggak bisa semuanya kita eh, langsung kayak gini kayak kita masukkan ke jurnal, yang nggak bisa ya Pak. Eh, Kalau menulis itu proses yang kita lakukan sendiri berdasarkan penambahan input, yaitu ilmu yang kita dapatkan karena kita membaca dari ringkasan misalnya dari AI ini. Tapi kalau seumpamanya kita memiliki pemahaman lebih, kesalahan semacam ini pasti ada
bisa kita deteksi ya, walaupun dari AI sekalipun. Nah, seperti itu. Nah, tadi ya untuk AI ini kalau menurut saya mempermudah untuk mencari padanan atau padanan referensi yang ada di apa namanya, di sumber-sumber ilmiah pun. Kalau kita menggunakan alat tadi yang kayak Google Scholar, kayak apa Scopus, Science Direct juga pasti ada kelemahannya karena kan itu alatnya. Tadi kembali ke kita bagaimana menyikapi menggunakan alat itu sendiri ya. Termasuk yang Turnitin tadi ada kesalahannya. Itu kan pasti ada poin-poin kesalahan karena itu adalah alat yang diciptakan dengan buatan tangan manusia kan. Pasti ada kesalahan ataupun ketidakcocokan dengan yang kita maksud dengan intelektual kita yang lebih tinggi lagi kan. Nah, oleh karena itu simpulan saya sih AI ini hanya untuk membantu saja, Pak. Tidak sampai untuk eh, apa expert untuk menuliskan gagasan ide yang ada di dalam intelektual kita. Seperti itu sih, Pak. Benny untuk menjawab ini. Oke, terima kasih Mas Solihin. Lanjut Mas. Iya, untuk tadi ya kita mungkin ini kan udah tak carikan apa namanya kata kuncinya udah jadi kayak gini, tinggal ini saja ya, tinggal dicarikan. Kita balik dulu lah. Carikan di sini, di copy paste aja di sini, terus kemudian di sini. Nah, kalau umpamanya kita ingin coba-coba lagi, kita pakai satu kata kunci saja, misalnya antimicrobial peptide, kayak gini. Nah, ini nanti dia akan membuat padanan atau pencarian kata kunci yang lainnya ya, di bagian Copilot ini. Nah, ada yang dia mencari tentang sifat anti bakterinya, anti fungi, antiviral, sama antiparasit. Kemudian dia mencari mekanismenya, sintesis, activity, dan lain sebagainya. Terus kita mencari penggunaannya sebagai obat, terus mencari hal yang terkait dengan resistance. Nah, jadi kata kunci satu frase ini nanti dikembangkan sendiri oleh AI-nya mencari beberapa hal terkait hal tersebut ya. Ini biasanya yang umum dicari atau yang banyak mendapatkan atensi di dalam Scopusnya itu sendiri. Nah, ini nanti ada beberapa temuan key finding ataupun apa ya, highlight terkait teman-teman ini tadi yang mekanismenya gimana. Nah, ini nanti di sini pun kayak ini ya, membrane disruption. Jadi itu yang dijelaskan ini cuma karpet ya. Sebenarnya ada banyak sekali membrane disruption untuk di microbial peptide ini sendiri. Nah, ini intracellular target. Nah, ini juga cuma disebutkan di sini tapi tanpa disebutkan detailnya. Mungkin kita nanti bisa membaca lagi kayak gini ya. Nah, kita ingin mencari tentang membrane disruption. Nah, kita klik yang di sini. Nah, ini juga masih fase pengembangan, jadi dia butuh feedback dari kita pengguna biar menjadi lebih baik AI-nya. Nah, ini ada buku terkait ini. Nah, ini bisa kita buka detail bukunya. Nah, kalau enaknya di Scopus nanti langsung ke apa PDF-nya kalau ada. Oh, ini nggak bisa. Nah, ini membaca di sumber-sumber yang diberikan tadi ya, oleh AI-nya. Nah, ini kayaknya nggak bisa di-download. Nah, seperti ini ya. Nah, ini landasannya pasti AI-nya itu mencari yang mungkin relevansinya ya. Tapi di sini nggak ada menu untuk men-setting itu ya, untuk relevansinya dan lain sebagainya ya. Yang Scopus AI cukup cuma kayak gini ya, kita mencarinya pakai kata kunci terus udah nanti dibuatkan ini ya keyword oleh AI-nya, terus nanti disamarikan hasil dari pencariannya kayak gini. Mungkin ada tools yang Izin lain. Pak Solikin, Oh iya, silakan Pak. itu yang
Pak Scopus ini. AI-nya pertama kali munculnya dari yang dari Scopus kita atau dari mana, Pak? Kok saya cek nggak muncul ya? Oh iya, Pak. Yang biasa Pak, yang dari search yang ini. Terus nanti ada Dari Scopus mana? AI yang di Oh, pencarian dari ini oh Pak. dari search. Oh iya ya. Terus nanti ada Oke, sebelah kanan. oke, oke. Terima kasih. Nah ini mungkin Go Deeper ini bisa ada beberapa topik yang mungkin relevan dengan apa yang kita ingin cari. Coba kita klik ya. Nggak bisa. Oh ini bisa apa namanya, mencari lagi ya. Hmm, expand summary. Nah ini mungkin dari Scopus AI bisa seperti ini ya. Silakan Bapak Ibu untuk mencobanya sendiri mungkin untuk sebagai apa ya, salah satu pertimbangan atau eh, sebelum membuat mungkin kayak bahasan untuk argumentasi. Nah, kita mencari beberapa hal yang terkait itu, ataupun yang bertentangan dengan itu. Terus kemudian kita nanti mungkin bisa membaca ya ini dari paper-paper yang sudah disuguhkan ini. Tapi ya jelas itu pasti ke paper-paper yang terindeks ya, yang tidak terindeks pasti nggak ke ini, nggak ke include. Itu tadi yang dengan Scopus AI. Kalau kita menggunakan ini ya, C-Space. Ini kalau nggak salah harus daftar dulu apa tidak? Hmm, jaringannya, waduh error. Nah ini ada yang seperti ini ya. Kita gunakan kata kunci yang sama dengan ini. Nah ini silakan diklik ke URL yang sudah saya bagikan. Terus nanti ada menu yang seperti ini. Eh, di tengahnya itu kayak ini, search atau ask a question. Silakan diklik ke ini. Ini mirip dengan Scopus AI, mencari referensi atau padanan itu eh, berdasarkan apa namanya, pengajuan dari gagasan atau ide yang kita tulis di sini ya. Nanti dia akan mencari ide atau gagasan terkait hal tersebut. Nah ini dari top 5. Nah ini harus bayar juga ya kalau untuk menambah paper. Nah, berarti tidak semuanya hasil dari penelitian ini ya. Berarti cuma dari 5 paper tertinggi, maksudnya paper tertinggi ini bisa jadi relevansinya dengan topik ya. 10 paper tertinggi ini harus bayar ya, premium. Nah, ini saya cuma punya yang gratisan, jadi ini saja yang ditampilkan. Jadi informasi-informasi terkait itu ada yang disampaikan di sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca sumber-sumber yang terkait ini. Ini kan udah ada yang membicarakan tentang tubuh berbadan. Nah, ini nanti bisa mengacu ke sini. Tapi kan harus dipahami dulu apakah ini benar memang sesuai dengan kriteria kita, eh, rujukannya atau tidak. Nah, selak, aduh, tidak bisa diklik ya, harus klik. Nah, seperti itu untuk yang Scopus AI dan Syspace sepertinya mirip ya untuk menunya.
kalau yang gratis ini terbatas ya, nggak bisa dicarikan apa namanya, disetting atau diberikan filter atau pembatasan tertentu ya. Jadi memang murni dari pekerjaan dari AI-nya itu sendiri. Mungkin sebelum lanjut ke bagian 2, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Izin Pak, Silakan Pak. itu tadi yang kita nyari yang Scopus AI itu kok nggak muncul atau gimana sih memunculkan Scopus AI-nya? Waduh. Tapi akunnya sama ya Pak ya? Akunnya akun dari BIN itu Sama, ya? dari BIN juga. Hmm. Nah ini yang Scopus AI-nya kok nggak muncul di akun saya? Sama Pak Rasidi. Makanya tadi saya juga bingung. Oh, saya kira ya muncul ya semuanya. Apa Enggak. harus? Enggak. Ini padahal saya nggak sign in loh, nggak sign Hmm. in. Berarti kan ini fasilitas. Kenapa ya? Saya kurang paham ya Pak. Saya juga nggak ada. Nggak muncul juga. Saya nggak sign in. Loh. Atau gimana sih tuh bisa muncul? Register dulu. Register ya. Ya, Silakan Bu register Maria. baru sign. Dulu pernah aku jalani gini. Oh, register ke AI dulu maksudnya. Saya lupa kayaknya Pak. Oh, Boleh Cek Bu Maria? register kampus AI. Terus setelah itu login. Hmm, oh gitu. register. Ya mungkin Bu Maria nanti bisa membantu rekan-rekannya ya untuk register itu di bagian mana ya. Saya kemarin nggak tahu ya ini tiba-tiba ada ya, mungkin akibat klik mengeklik terus lupa ya saya. Nah ini terlepas dari itu bisa menggunakan ini ya, typeset. Ini juga kayaknya nggak harus register. Oh harus register saya. Yang dua ini memang harus register ya, typeset dan Scopus AI. Mungkin nanti bisa dibantu oleh rekannya yang bisa. Eh, Kemudian saya lanjut saja untuk yang bagian kedua ya, untuk istilahnya mengambil ulasan dari file-file PDF yang kita download ya, yang ingin kita baca, mungkin lebih mempercepat untuk membacanya atau yang lainnya. Nah, tapi terlepas itu ini cuma tool ya, pasti ada kesalahannya ya. Mungkin kita bisa menggunakan logika berpikir kita apakah informasi itu benar atau salah. Terus kemudian kita konfirmasi sekali lagi kayak gitu ya. Nah, ini tinggal masukkan saja ke ini kayaknya nggak perlu register ya ini yang menggunakan small PDF. Tapi mungkin banyak sekali ya alat-alat yang di luar sana yang apa namanya yang seperti ini. Nah, ini saya sudah download tadi. Tinggal di add terus kemudian dicari filenya terus ya ini menunggu respon dari AI-nya. Nah, kalau yang ini kalau nggak salah bahasa Indonesia dia ngerti ya. Nah, kalau yang lainnya saya kurang paham ya yang ini. Nah, ini bisa coba kita tanya judulnya apa. Wah, Nah, ini ada terus nanti dia mengarahkan ke lokasinya ya. Misalnya kita geser ke sini ya. P1 berarti di paragraf di page pertama itu judulnya ada di situ. Nah, terus kemudian eh, coba kita cari aja ya manual di sini terkait satu parameter ya.
9, 9. Ini kalau detail untuk mencari itu sepertinya dia nggak bisa. Daftar, daftar, nggak tahu. Oh ini nggak tahu ya ini dari itunya sendiri ya, dari EE-nya ya. Kita ngiseng sebenarnya pengen nyari dia menjawab ini ya, pengen ya. Tapi kita nyanyi berapa dulu starter ada Braille tabel 2 kan ini sebenarnya ada di bagi fase pertumbuhan kan kalau di ayam itu ada beberapa. Nah ini dia ngerti kalau yang starter itu segini nilainya. Berarti tapi ini ya indeksnya salah ya ini. Seharusnya di tabel 2 saja ya, yang di P4 ini. Tapi ini jawabannya benar. Mungkin kayak gitu ya. Pasti ada yang namanya kesalahan ya dari apa AI-nya itu sendiri. Nah, AI-nya itu tergantung dengan tadi ya pertanyaan kita ya berapa BW starter kan dia nggak ngerti kan. Mungkin lebih spesifik lagi dia ngerti. Tapi pun kalau ada kasus tertentu yang lebih spesifik malah dia tidak mengerti ya ataupun jawabannya akan menjadi tidak akurat seperti itu. Nah, kita bisa lakukan juga untuk buat ulasan ya. Ulasan atau poin penting hasil penelitian. Ini mungkin tidak bisa menggambarkan kesemuanya, pasti dia mencari yang ada di bagian simpulan ataupun di bagian-bagian tertentu ya. Nah, ini mungkin dicari di bagian simpulan ataupun bagian abstrak. Nah, ini informasinya sejauh ini sih masih cenderung lebih ke positif ya, cenderung ke lebih ke benar ya daripada salahnya. Mungkin beberapa hal yang minor ya yang salah terkait ulasan yang dibuatkan oleh ini. Tapi ya itu tadi tidak bisa menjawab semuanya ya. Pasti ada beberapa hal yang tidak apa ya, tidak kedetek dengan alat ini ya. Makanya kita harus membacanya kalau ingin mendalami topik tersebut ya. Seperti ini. Mungkin itu materi yang perlu saya sampaikan untuk sesi yang kedua ini, yang siang ini sampai dengan pemanfaatan AI mulai dari yang tadi ya yang untuk mencari referensi terkait menggunakan gagasannya saja ataupun membaca apa namanya hasil downloadan kita downloadan jurnal tadi dengan menggunakan AI untuk mencari ulasan-ulasan terkait yang ada di dalam jurnal yang kita download tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin gimana ya Pak? Mas Beni atau siapa ya di sini ya Pak? Saya kembalikan ke Mas Beni atau siapa ya Pak? Pak siapa ya tadi? Pak Saya Bani. Pak. Pak Bani ya Pak? Ya Pak Bani atau Pak Dayat bisa. Oh Pak Dayat ya Pak Dayat. Iya. Mungkin seperti itu ya Pak Dayat. Materinya saya sudah selesai. Mungkin kalau jika ada pertanyaan Mas gimana ya Pak? Nanti saya kembalikan ke Pak Dayat ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Solihin yang telah menyampaikan materi tentang penelusuran ilmiah dari sesi pagi sampai siang hari ini.
Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin ada yang ditanyakan. Masih ada waktu 7 menit. Baik, terima kasih Pak Dayat. Saya izin bertanya, Iya, silakan. PPI itu kan dulu sempat mengadakan webinar dengan mengundang dari guru besar UI lah, yang saya masih ingat karena saya jadi moderatornya, terkait penggunaan AI ini kan istilahnya emang apa ya, dikembalikan kepada pembuat promnya itu sendiri. Nah, ini kan problemnya apa? Kita perlu mengharmonisasi prom itu agar sesuai dengan keinginan kita. Tetapi lagi-lagi saya masih agak ragu ketika bagaimana hasil dari AI ini ketika dikonversi ke dalam Turnitin atau plagiarismenya itu, karena kan saling mungkin kan saling berbenturan atau gimana gitu, karena prompt antara dosen dan mahasiswa kan mungkin bisa detek gitu. Nah, ini gimana cara mengantisipasinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terus terang masih belum bisa memunculkan Scopus AI-nya gitu ya. Mungkin nanti saya akan terus belajar jika ada pedoman yang bisa diteruskan oleh Pak Solihin di dalam lampiran PPT-nya akan lebih baik. Demikian sementara, terima kasih. Terima kasih jawaban dari Pak Ibnu ya terkait prom ini ya Pak ya. Mungkin memang gini ya. Kalau saya sendiri yang mengalami ya untuk AI-nya itu terus terang sebagai bahan rujukan untuk membaca saja kalau memang saya lagi buntu apa namanya ide terkait untuk menulis ya. Eh, Terus kemudian yang saya lakukan cuma mencari apa yang relate dengan itu, terus kemudian saya cari rujukan yang tadi ya, yang dari Scopus EE, jurnalnya yang mana, terus saya baca ulang lagi ya. Apakah benar demikian atau enggak? Tentu kalau yang di indeks dia itu pasti yang eh, relevansinya tinggi dengan kata kunci ataupun yang memang eh, istilahnya popularitasnya tertinggi lah ataupun citasinya terbanyak kayak gitu ya. Sedangkan yang temuan yang lain tidak kan atau jurnal yang lain tidak ya itu perlu eh, membaca yang apa point of view yang lainnya yang dari temuan-temuan yang lain ya. Mungkin seperti itu Pak. Kalau untuk prom sendiri untuk mahasiswa dan apa ya guru terus untuk dicek similarity-nya mungkin jangan seperti itu ya Pak. Nanti itu kan berarti eh, mencari apa namanya rujukannya terus kemudian kita kayak mengcopy paste enggak sih kalau kayak seperti itu lebih baik kita mencarinya tapi kita baca ulang kayak gitu jadi kita memang mengikuti proses yang namanya sintesis ya gitu. Sintesis ya, ide atau argumentasi kayak gitu ya. Eh, tapi ya kita menggunakan alat bantu yang namanya AI mungkin kalau kita baca sendiri kita butuh waktu beberapa hari untuk kita udah tahu oh ini kira-kira seperti ini jadi kita nggak patut untuk membaca yang ini karena tidak sesuai, tidak relevansi. Tapi kalau yang ini ternyata kayaknya ada yang seperti ini di sini, nah berarti saya harus baca yang ini, Kak. Itu mungkin sebagai apa ya pertimbangan saja. Terus untuk yang pertanyaan kedua ya, Scopus AI-nya saya kira itu muncul sendiri ya, ternyata enggak ya ternyata. Dan sepertinya saya lupa ya untuk ngotak-ngatiknya gimana ya, untuk register dan lain sebagainya. Eh, Mungkin tadi ya Bu Maria katanya bisa di apa di bagian register ya. Saya mungkin bisa bertanya ke Bu Maria, tapi kalau saya sendiri terus terang lupa ya, Pak. Karena kemarin cuma ngotak-ngatik terus tiba-tiba sudah ada di situ. Saya kira itu bawaan dari ininya saja, Scopusnya. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan Pak Ibnu mungkin. Ya, Ya, terima kasih Pak Solihin. iya siapa. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Dikit Pak. Ya, silakan Pak Rusdi. Ini Pak terkait apa namanya penggunaan AI di paper itu kan ada batasannya ya terus strategi kita untuk meminimize penggunaan AI di paper itu kira-kira gimana Pak?
Ini terkait yang tadi ya Pak, pembatasan penggunaan AI ya. Hmm. Sebenarnya saya juga belum paham ya terkait batasannya ini gimana ya. Tapi saya kembalikan ke itu tadi ya Pak, ke proses menulis ya. Nanti kita lihat ke eh, plagiasi ya. Nah, tapi kan di sini yang dimaksud batasannya itu dengan alat Maksudnya apa? gini, di paper itu kan di guidance yang suatu kebetulan saya ada satu paper yang lagi direview dan dia mensyaratkan itu tingkat penggunaan AI-nya itu sekian persen gitu. Nah, saya itu masih di atas yang yang mereka persyaratkan, yaitu untuk meminimais ininya. Saya belum tahu nih strateginya gimana gitu, maksudnya gitu. Sekarang ada selain apa namanya plagiarisme dan sebagainya itu ada persyaratan terkait dengan batas maksimal penggunaan AI di paper. Nah itu, maksud saya barangkali ada pengalaman terkait ini gitu Pak. Oke Pak. Yang menjadi pertanyaan memang Bapak dalam menulis paper itu menggunakan AI atau tidak. Nah, pertama seperti itu. Karena kalau yang sejauh ini saya ketahui ya, yang mungkin tools yang gratis ya untuk mendeteksi itu, kadang kita menulis dengan tulisan kita sendiri eh, terdeteksi menggunakan AI seperti itu ya Pak. Nah, itu berarti kan tergantung toolsnya ya kalau kayak gitu. Kalau memang Bapak tidak menggunakan sama sekali AI, mungkin bisa dijelaskan memang tidak menggunakan AI ya, seperti itu ya Pak. Kalau saya sendiri eh, menulis manual tidak menggunakan AI itu apa kedeteksi pakai AI-nya itu nggak ada sih Pak. Kalau yang bagian saya ya Pak, yang tools yang gratis ya kalau eh, tools yang digunakan oleh publisher tertentu itu apa? Nah itu yang perlu dicari tahu juga. Kalau kan kita menggunakan tools yang berbeda kan kita istilah gampangnya kita strateginya ingin diparaphrase ternyata masih kedetek juga. Nah itu batasnya apakah itu bahasa ataukah bisa memang bagaimana ya, itu harus diperhatikan ya Pak. Kalau menurut saya selama itu tulisan kita sendiri, saya yakin itu nggak kedetek sebagai AI sih. Saya udah nyoba beberapa eh, kali sih untuk mengecek terkait penggunaan AI ini, tapi nggak full ya untuk satu tulisan. Hmm, mungkin itu sih Pak. Bagaimana Pak? Iya, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Gimana, masih ada mungkin Bu Mariani? Udah cukup Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Baik, Bapak Ibu-Ibu sekalian, karena tidak ada lagi pertanyaan, perlu kami ingat kembali untuk hari esok kita mulai jam 8 karena ada 8 JP besok. Yang pertama, 5 JP pertama ada asesmen KTI, self-assessment. Yang kedua ada proses review. Jadi ada 2 materi di hari kelima, baru kemudian nanti di hari Rabu, Kamis, Jumat itu pembimbingan. Kemungkinan besar besok baru kami akan bagikan untuk kelas pembimbingnya. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, pelatihan untuk hari ini kita udah cukupkan dulu, dan kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih kepada Pak Solihin yang hari ini telah memberikan materi tentang penulisan ilmiah. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian bisa menggunakan tools AI yang tadi diajarkan, dan mudah-mudahan nanti papernya bisa disubmit di salah satu jurnal internasional. Baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita tutup pelatihan kita untuk hari ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih
kepada Terima Bapak-Bapak kasih, Ibu Pak. sekalian. Ya, Bapak Ibu semua. ya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Pak Solihin, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua.